Halo teman-teman, selamat datang di channel Alam Berani. Musim hujan sudah tiba dan ini saat yang tepat buat kita menjelajah alam, mencari berbagai jenis jamur. Ada yang unik, ada yang bisa dikonsumsi, dan ada juga yang berbahaya sebagai bahan edukasi. Yuk, kita petualangan yuk! Pagi-pagi saya sudah ke kebun belakang rumah. Hampir semingguan ini hujan turun tanpa henti. Jadi saya yakin jamur pasti banyak yang tumbuh. Dan ternyata benar. Jamur pertama yang saya temukan adalah jamur tiram coklat. Jamur tiram coklat ini mempunyai tekstur sedikit berbulu dan biasanya tumbuh di batang pohon yang sudah mati. Oh ya guys, jamur tiram coklat selain enak dimakan juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Manfaat jamur tiram coklat yaitu sumber serat tinggi, menurunkan kolesterol, baik untuk kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, rendah kalori, dan menyehatkan untuk kulit. Nah, jamur kedua yang saya temukan adalah jamur bunteli. Jamur ini biasanya tumbuh langsung di tanah saat musim hujan tiba. Bentuknya bulat putih, ukurannya hampir sebesar kelereng. Jamur bunteli ini bisa dikonsumsi, tapi harus direbus dulu dengan air garam. Lalu, air rebusannya dibuang supaya aman untuk dimakan. Jamur selanjutnya yang saya temukan adalah jamur manis. Bentuknya kecil-kecil, berwarna putih dengan payung bulat berenda. Dan jamur ini biasanya tumbuh di atas batang pohon karet. Jamur manis termasuk salah satu jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi ya. Nah, hati-hati juga ya guys, ada jamur yang mirip sekali dengan jamur ini. Bedanya, bentuk payungnya tidak bulat rapi, melainkan melebar tidak beraturan. Dan aromanya juga menyengat. Nah, jenis jamur yang mirip ini tidak aman untuk dikonsumsi ya. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai salah pilih. Nah, selanjutnya saya menemukan jamur bulan kuning atau kami biasa menyebutnya jamur rampak. Jamur ini termasuk aman untuk dikonsumsi, tapi harus direbus terlebih dahulu sebelum dimasak. Rebuslah dengan campuran garam, lalu bilas air perasannya benar-benar harus bersih ya guys ya, supaya lebih aman untuk dimakan. Ciri-ciri jamur yang bisa dikonsumsi biasanya terlihat dari banyaknya serangga yang hinggap atau memakan jamur tersebut. Sementara itu, jamur yang berbahaya dan tidak aman untuk dimakan biasanya tidak pernah disentuh apalagi dihinggapi oleh serangga. Ya udah banyak banget. Masih ada. Nah, jamur selanjutnya saya menemukan jamur coklat dan juga jamur payung mini. Jamur ini biasanya tumbuh di dekat kandang kambing ya guys, hati-hati. Jamur ini tidak boleh dikonsumsi guys ya. Nah, saya menemukan jamur pisang atau biasa disebut juga jamur merang. Jamur ini biasa tumbuh di bekas batang pohon pisang yang sudah membusuk atau di tandan buah kelapa sawit yang juga sudah membusuk. Jamur merang ini termasuk aman dikonsumsi ya dan rasanya sangat lezat sekali jika dikonsumsi. Beruntung sekali hari ini saya menemukan jamur pisang ini. Ada 2 buah dan ukurannya besar-besar. Wah, senangnya. Rasanya puas sekali bisa menemukan jamur segar seperti ini di kebun. Kalau tadi saya memanen jamur tiram coklat, nah sekarang saya menemukan jamur tiram putih. Kedua jenis jamur ini sama-sama bisa dikonsumsi dan sama-sama lezat. Hanya saja jamur tiram putih teksturnya lebih lembut ketika dimasak. Jamur tiram putih memiliki ciri khas tidak berbulu, sementara jamur tiram coklat sedikit berbulu di bagian tudungnya.
Kedua jenis jamur ini biasanya sangat banyak tumbuh di kebun, terutama di batang pohon karet yang sudah mati. Saat musim penghujan tiba, jamur tiram ini bisa dibilang sangat melimpah. Nah, saya juga menemukan jamur berwarna oranye cerah yang tumbuh di batang pohon-pohon mati. Jamur ini termasuk jenis Gymnopilus saponeus. Jamur ini terkenal karena warnanya yang mencolok, tapi perlu diingat ya guys, jamur ini tidak aman untuk dikonsumsi. Gymnopilus saponeus mengandung senyawa yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan efek samping jika dimakan. Jadi meskipun warnanya menarik dan terlihat menggoda, jangan sampai salah pilih ya guys. Nah guys, biasakan selalu mengenali jamur dengan baik sebelum memetik dan mengkonsumsinya ya. Selanjutnya saya menemukan jamur tudung goyang. Jamur ini dinamakan demikian karena sangat rapuh. Saat disentuh, batangnya mudah patah dan payungnya mudah jatuh. Hati-hati ya guys, jamur jenis ini tidak boleh dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, saya juga menemukan dua jamur yang bentuknya sama persis, tapi berbeda warna. Yang satu berwarna kuning dan tumbuh di kayu yang sudah mati, sementara yang satunya lagi berwarna putih dan tumbuh di tanah. Bentuknya mirip sekali, kecil dengan payung yang hampir identik. Hanya warnanya saja yang berbeda. Saya sudah coba mencari informasi di internet, tapi belum menemukan penjelasan tentang nama dan jenis jamur ini. Teman-teman, apakah ada yang tahu jenis jamur ini? Selanjutnya saya menemukan jamur yang dikenal dengan nama jamur ekor kalkun atau Trametes versicolor. Kadang juga disebut Coriolus versicolor. Jamur ini biasanya tumbuh menempel di batang pohon mati atau kayu lapuk. Ciri khasnya adalah warna-warni menyerupai ekor kalkun. Dengan pola melingkar yang cantik, jamur ini tidak untuk dikonsumsi langsung, tapi terkenal dalam dunia pengobatan tradisional karena kandungan senyawa bioaktifnya yang bermanfaat untuk kesehatan dan sistem imun. Selanjutnya saya menemukan jamur mata kerbau. Jamur ini termasuk salah satu jenis jamur yang sangat lezat untuk dikonsumsi. Ciri khasnya adalah payungnya yang sangat besar, tebal, dan berbentuk bulat seperti mata kerbau dengan warna coklat tua hingga coklat kehitaman. Jamur mata kerbau biasanya tumbuh di tanah atau di kayu lapuk dan teksturnya kenyal saat dimasak sehingga sangat cocok untuk berbagai hidangan. Oke guys, itu tadi beberapa jamur yang saya temukan di kebun sekitar rumah. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah membedakan jenis-jenis jamur. Mana yang aman untuk dikonsumsi dan mana yang harus dihindari. Jangan lupa tetap berhati-hati saat memetik jamur di alam. Oke, sampai jumpa.